Itu. Saking kemurahannya Allah ya, dari segitu banyaknya Alkitab diperkecil karena timbul kemurahannya Allah ya, Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah, sehingga menjadilah Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, maka kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan dihitung sebagai orang-orang yang pernah membaca Al-Fatihah itu. Maka amalkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca Al-Fatihah sebagai bacaan wajib kita 17 kali dalam satu hari satu malam, yaitu di dalam sholat ya, itu kita akan dihitung oleh Allah sebagai orang-orang yang pernah membaca 30 juz Al-Quran. Nah itu. Kalau saya kisahkan ya, ada kisahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berlomba-lomba membaca Al-Quran. Tapi Sayyidina Ali dia baca Al-Fatihah 30 kali. Karena anaknya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bisa hatam Al-Quran 30 kali, dia sudah menjadi suami saya, katanya. Abu Bakar, Umar, Utsman berlomba-lomba, tapi tidak tembus dalam satu malam. Tidak tembus 30 kali hatam Al-Quran. Kalau Sayyidina Ali dengan mudahnya dia baca Al-Fatihah 30 kali langsung dia ngorok. Tidur langsung. Nah, terus pagi habis sholat subuh ditanyakan siapa yang mampu dan bisa membaca Al-Fatihah 30 kali dalam satu malam. Sayyidina Ali yang acung tangan, angkat tangan. Langsung diprotes oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita saja yang berlomba-lomba, tidak tidur, tidak sampai, tidak tembus katanya. Tapi Sayyidina Ali mengatakan ya, bukankah Rasulullah pernah mengatakan kalau kita membaca Al-Fatihah itu termasuk kita pernah membaca 30 juz Al-Quran. Ini kata Rasulullah diungkapkan lagi oleh Sayyidina Ali. Maka dibenarkan oleh Rasulullah, berarti Sayyidina Ali yang hatam Al-Quran 30 kali dalam satu malam. Maka dialah yang dapat istri Sayyidina Ali. Nah itu anaknya Rasulullah. Itu ya. Nah, dialah yang mendapatkan. Maka kalau kita membaca Al-Fatihah itu dihitung sebagai orang-orang yang pernah membaca 30 juz Al-Quran itu. Nah itu. Maka dijadikanlah bacaan wajib kita 17 kali dalam satu hari satu malam, yaitu di dalam sholat. Nah itu. Kalau yang lainnya mungkin sudah saya rincikan semua ya. Al-Fatihah dari Bismillah sampai huruf-hurufnya. Bahkan sampai huruf yang tidak terdapat di Al-Fatihah sudah saya uraikan. Seperti huruf yang tidak terdapat di Al-Fatihah itu ya 7 juga. Itu huruf Sa, Jim, Ho, Z, Swin, Zo, dan Fa. Lagi saya bilang Fa ya. Fa, begitu saja. Nanti saya diprotes lagi ya. Karena kita ini taunya memprotes. Nah itu makanya ya, sekarang kalau saya ingat lagi, kalau saya sadar, kalau saya kurang sadar ya, dimaklum saja. Yang penting kita benarkan sendiri saja. Dalam artinya kita benahi dalam diri kita sendiri, begitu saja sudah. Ya namanya kehilapan ya, itulah kekurangan manusia. Nah itu. Kita akan lanjutkan. Tadi zikir hakikat ya. Zikir hakikat itu Ahmad sebenarnya. Yang mana yang dimaksud dengan Ahmad? Yang dalam itu. Itu. Muhammad yang luar, Ahmad yang dalam. Itu. Maka zikir hakikat itu adalah Ahmad sebenarnya. Nah, zikir ma'rifat itu adalah sebenarnya Allah aku diri. Allah mengakui dirinya sendiri, bukan kita, bukan badan ini yang mampu dan bisa mengakui diri. Allah mengakui diri, maka disebut Robbi bi Robbi. Pengakuan diri. Mengakui hidup ini, mengakui kehendak ini, mengakui dalam pandangan, dalam pendengaran, dalam gerak, mengakui dalam langkah, maka jaga ucap langkah dengan ucap langkahnya Allah. Itu. Ucapannya Allah dan langkahnya Allah dan geraknya Allah, kehendaknya Allah, pandangannya Allah dan pendengarnya Allah.
bukan kita yang mampu bisa bergerak, berkalam, melihat dan mendengar ya. Mata ini adalah buta sebenarnya, telinga ini adalah budak sebenarnya. Badan ini adalah mati sebenarnya, tidak berdaya dia, la haula wala quwata illa kecuali Allah. Semua itu adalah atas gerak Allah. Kembali sudah kepada Allah. Nah, seperti itulah caranya. Benihnya mengambil keterangan ya. Benihnya mengambil keterangan duduknya dua kalimat syahadat ya. Itu mengambil keterangan duduknya dua kalimat syahadat, yaitu pokoknya orang agama Islam. Itu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya ya, dua kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tuhan mana yang kita saksikan? Apakah kira-kira Tuhan yang di atas sana? Apa kira-kira Tuhan yang di langit sana? Tuhan yang tidak jauh dari dirimu sendiri. Tuhan yang tiada pernah berpisah dengan dirimu, dengan diri kita semua. Itu yang dimaksud. Apa arti langit? Coba sekarang. Kita coba bayangkan ya. Kita bayangkan katanya Tuhan ada di langit ya. Coba kita sekarang membayangkan. Langit itu apa artinya kira-kira? Langit itu ya hampa, kosong, owang-awung ya. Tidak jelas. Maka disebut owang-awung. Tidak jelas. Nah, terus coba kita bayangkan sekarang bumi ini terapung menurut ilmu fisika ya, terapung bulat, bundar dan terapung berputar pada porosnya. Begitu juga matahari, bintang, planet yang lain, semua itu terapung. Berarti lainnya ini kosong, hampa ya. Maka disebut owang-awung ya. Hampa semua. Nah, kalau selainnya sudah hampa, berarti yang mana yang disebut dengan langit? Tidak jelas kan? Maka arti langit itu adalah Allah. Arti bumi itu adalah Allah. Arti akhirat itu adalah Allah. Itu. Akhir hayatmu itu hanya kembali kepada Allah. Maksudnya. Itu. Maka diartikan akhirat. Akhirat itu akhir hayatmu hanya kembalinya kepada Allah. Akhirnya hidupmu itu loh. Hidup kita ini loh. Kembali kepada Allah. Maka arti akhirat itu adalah Allah. Begitu. Kami ulang ya. Benihnya mengambil keterangan duduknya dua kalimat syahadat ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Tuhan. Berarti hanya Tuhan saja yang ada. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti hanya Allah saja yang ada. Kalau kita pakai Allah, contoh, tidak ada Allah selain Allah. Berarti hanya Allah saja yang ada. Berarti semua yang ada pada alam ini, yang ada pada diri ini, hanya Allah saja yang ada. Pada ucapan kita, pada gerak kita, pada kehendak kita, pada apapun yang kita lakukan atas kehendak Allah, tetap kembali kepada Allah. Begitu. Itu. Tapi kok susah sekali kita pahami ya. Susah sekali kita mengerti ya. Nah itu. Maka itulah yang merupakan hijab yang terbesarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai dinding yang sangat tebal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu pokoknya orang agama Islam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan aku bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Muhammad mana yang diperintahkan oleh Allah? Kalau pada awal dasarnya ya Muhammad Rasulullah, Muhammad yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, itu pada awalnya. Tapi itu semua sindiran. Nah itu, maka 3 ikan berkepala 1 ya. Kembali ke sindiran tadi. Kita itu disindir sebenarnya. Nah itu,
samar-samar tapi nyata. Nah itu. Maka disebut layang samar. Itu. Kita disindir sebenarnya. Muhammad rahasia Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad rasanya Allah. Itu. Yang ada pada diri kita itulah nikmat. Nikmat itu adalah rahmat. Itu rahmat saya. Rahmat itu adalah pemberian. Pemberian Allah. Nah itu. Rahmat adalah Muhammad dalam arti nur. Nur Muhammad itu adalah kodim. Dalam artinya hakikatnya nur Muhammad itu adalah Allah sebenarnya. Itu. Maka urut-urutannya hendaklah mengetahui kesempurnaannya. Kita harus tahu kesempurnaannya, yaitu ada pada diri kita sendiri semua tanpa kecuali ya, tanpa kecuali kepada diri semua manusia. Tapi sebagian manusia tidak pernah mau menghidupi hatinya, tidak pernah mau menghidupi batinnya. Maka yang disebut dengan kalbu mukminin baitur rahim, hati orang yang mukmin tempatnya Allah. Hati orang yang tidak pernah lupa dan luput kepada Allah walau siang dan malam. Sampai kurang tidur, kurang makan, ya. Kurang tidur, kurang makan. Dia jaga tidurnya itu, dia jaga makannya. Nah, itu dikurangi, itu. Itu yang disebut dengan hati mukmin, tempat rumahnya Allah, ya. Itu. Hati orang yang mukmin tempat rumahnya Allah. Nah, kalbu mukminin baitur rahim, hati orang yang mukmin tempat rumahnya Allah. Hati orang yang baik, hati orang yang jujur, hati orang yang ikhlas, hati orang tidak pernah menipu. Tuh. Hati orang yang selalu bersih, suci. Nah itu, dari pikiran-pikiran yang tercela, dari pikiran-pikiran yang tidak benar, dari pikiran yang tidak baik. Di situ tempatnya Allah, bukan hati orang yang tidak pernah ingat kepada Allah. Bukan hati mukmin jadinya, bahkan dia sudah mematikan Allah yang ada di dalam dirinya, sehingga kita sering dapat kecelaka, ya. Kita sering diuji oleh Allah. Itu kita sering diberi peringatan oleh Allah. Maka kita sering kecelakaan, sering terluka, sering macam-macam sudah. Nah itu karena kita itu ditegur oleh Allah, teguran Allah ya kepada kita. Nah itu, maka kita ini harus hidupkan hati kita. Hidupkan batin kita, tetap ingat kepada Allah, tetap menyebut kepada Allah di dalam hati. Barang siapa yang selalu menyebut aku atau mengingat aku di dalam batinnya, maka sesungguhnya aku akan mengingatnya di dalam zatku kepada Allah. Bagaimana kira-kira mulianya orang yang selalu diingat di dalam zatnya Allah. Nah itu, zatnya Tuhan. Nah itu, sungguhlah mulia orang-orang yang seperti itu. Maka kita supaya menjadi insan kamil mukammal, supaya menjadi manusia yang paripurna, menjadi manusia yang sempurna, kita harus menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang merupakan larangan-larangannya Allah. Itu kita sudah tahu semua apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Kita tahu semua, tidak perlu saya ungkapkan kayaknya ini. Nah itu. Karena sudah dasar kita dari syariat. Nah itu. Maka urut-urutannya ya, urut-urutannya hendaklah mengetahui kesempurnaannya. Ilmu yang wajib dijadikan pokok, menjadikan pokok yang wajib dijadikan pokok di dunia hingga sampai di akhirat. Kita harus selalu baik sebenarnya. Tapi manusia itu tidak pernah mau baik ya. Masih saja mau mencuri, mau mencopet, mau maling. Ya maling mencuri sama ya. Masih mau saling menipu, saling ngakali.
saling iri, saling dengki, saling fitnah. Masya Allah ya. Kadang-kadang para ibu-ibu sekarang ini statusnya istri orang malah dia taruh status janda. Masya Allah ya. Kumpulan janda-janda di Lombok ini kebanyakan istri orang ya. Setelah saya teliti kemarin yang saya kenal ternyata istri orang juga. Masya Allah, hal-hal yang seperti ini ya. Jangan kita lakukan sebenarnya. Siapa yang bersalah sebenarnya? Yang bersalah adalah suaminya. Yang berdosa, kalau kita menghitung dosa ya. Yang berdosa adalah suaminya. Karena suaminya sudah dipasrahkan, sudah dilepaskan oleh orang tuanya. Diserahkan tanggung jawabnya kepada suami. Suami tidak bertanggung jawab dalam artinya menahan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka dialah yang menanggung akibat dosa dan kesalahannya. Nah itu, kalau kita ambil kisah dari Syekh Maulana Abdul Qadir ya. Kisah Syekh Maulana Abdul Qadir itu loh, 10 tahun dia menghalalkan buah apel ya. Dalam 10 tahun itu tidak pernah dia bertemu dengan anaknya tuan rumah ini. Punya anak cewek, tiba-tiba dia ditawarkan suruh menikah dengan anaknya yang katanya tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya telinga. Itu kalau kita ambil kisah dari Syekh Maulana Abdul Qadir ini, sebenarnya anak perempuan kita harus kurung sebenarnya, tidak boleh terlihat oleh laki-laki. Karena kalau terlihat oleh laki-laki ya, berarti orang tuanya itu tidak mampu mendidik, membimbing, membina anaknya. Sehingga bisa terlihat auratnya oleh laki-laki. Maka akan ditarik keluarganya masuk neraka 4 orang. Terutama bapaknya, pamannya, saudara laki-lakinya akan ditarik masuk neraka 4 orang. Yang dia tarik masuk neraka. Tapi kalau sudah dipasrahkan kepada suaminya, maka suaminya akan bertanggung jawab. Maka cepat-cepatlah kita nikahkan anak kita. Kebetulan saya punya anak bujang-bujang banyak ini ya. Cepat-cepatlah nikahkan. Tapi kalau dia tahu orang tuanya perbuatan anaknya. Maka ya kalau bisa ya cepat-cepatlah kita nikahkan anak kita. Tapi jangan dipaksa. Kalau dipaksa ya bukan zamannya Siti Nurbaya ya. Nah itu daripada hamil di luar nikah. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya perbuatan-perbuatan terlarang ya. Nah itu kan sudah saya katakan bahwa berzina itu dosanya yang paling terbesar adalah berzina, memfitnah dan membunuh. Maka sebenarnya ya kalau sudah dinikahkan itu sudah lepas tanggung jawab orang tuanya ya dari dosa dan kesalahan. Maka suaminya lagi yang bertanggung jawab. Maka kalau dia biarkan istrinya berselingkuh, maka dia akan menanggung dosanya ya. Dia menanggung dosanya. Maka kalau kita tidak mampu membina, membimbing dan mendidik istri kita, serahkan kepada orang yang mampu membimbingnya. Maksudnya ya, berikan dia atau suruh dia pergi ke jamaah tahlilan, yasinan dan lain sebagainya. Supaya sedikit-sedikit dia bisa memahami mana yang merupakan larangan-larangan daripada agama itu. Nah itu supaya dia tahu yang salah dan yang benar, supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu, maka ingat ya, kalau orang tuanya sudah lepaskan anaknya atau menikahkan anaknya, tinggal suaminya yang bertanggung jawab ya. Kalau kita ambil kisahnya lagi ya, kisahnya istri Sayyidina Ali ya. Itu saking taatnya istrinya Sayyidina Ali kepada Sayyidina Ali, suaminya. Ya Sayyidina Ali berangkat perang ya. Sayyidina Ali berangkat perang, dia larang istrinya keluar. Kalau belum jelas dia hidup atau mati. Sampai orang tuanya sakit, dipanggil tidak mau datang karena belum ada izin suami. Nah itu. Sampai orang tuanya sakaratul maut juga tidak datang juga karena belum diizinkan oleh suaminya Sayyidina Ali. Sampai meninggal pun
tidak juga ia datang. Nah itu. Nah, karena kenapa dia tidak datang? Karena dia patuh, taat, tunduk kepada suaminya. Kalau kita tunduk dan patuh taat kepada suami, termasuk orang tuanya, berhasil mendidik anaknya menjadi istri yang soleh dan soleha, berbakti kepada suami dan termasuk berbakti kepada orang tuanya. Seperti itulah. Maka kisah-kisah seperti ini sebenarnya juga harus dijalankan. Dalam arti katanya, ya, kita harus jauhi hal-hal yang dilarang oleh agama dan kita harus jalankan apa yang diperintahkan oleh agama. Dan insya Allah ya, demikianlah uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat ya. Insyaallah dan alhamdulillah rabbil alamin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.